Di sini terlihat Ivan Jenner memberikan trupas kepada Egy Maulana Fikri yang berlari ke kotak penalti Libya. Namun sungguh sayang, Egy Maulana Fikri terperangkap offside. Nah, yang cukup menarik dari permainan timnas tadi malam melawan Libya adalah di mana mereka berani bermain dari bawah, tidak tergesa-gesa ingin bermain long ball ataupun bermain bola-bola panjang gitu ya. Seperti kita ketahui, sejauh aku nonton bola, nggak pernah aku melihat timnas itu main dari bawah seperti tadi malam. Yang kulihat ya mungkin nonton timnas mungkin udah 10 ya mungkin 10 sampai 15 tahun, ya semuanya gila-gila main long ball gitu loh. Karena yang pertama passingnya nggak bagus, dan kemudian jarak antar pemain itu jauh, yang kemudian pemain yang menguasai bola tidak memiliki keberanian untuk menggunakan passing dari bawah gitu. Karena kan juga seperti video di awal tadi dikatakan Shin Tae-yong bahwasanya kita ingin mengeksplorasi ruang dari pemain lawan itu dengan menggunakan passing pendek kayak gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Shin Tae-yong di press conference-nya kayak gitu ya. Which is bagus, menurutku sangat bagus malah gitu, karena yang kita lawan besok di Piala Asia itu kan Jepang, kemudian Vietnam dan juga Iran gitu. Tim-tim ini bukan tim-tim yang mengandalkan parkir bus. Jepang apalagi mereka akan selalu mengandalkan high press begitu bola dipassing dari kiper gitu. Nah, menurutku ini suatu langkah yang cukup bagus dari Shin Tae-yong, makanya aku bilang Shin Tae-yong tetap in gitu. Jangan sampai dia out, karena Shin Tae-yong memiliki ketegasan dan juga memiliki visi yang luar biasa terhadap timnas kita gitu, walaupun digaji sangat rendah di sini kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat golnya dari si Libya yang pertama itu kan adalah kesalahan dari Dendi yang tidak mengikuti pemain yang menguasai bola. Kemudian pemain yang menguasai bola itu memiliki ruang ataupun memiliki waktu untuk memberikan passing kepada pemain yang juga tidak terkawal, antara Rizky Ridho dan juga antara si Prasetyo, karena Kambuaya tidak mengikuti dia masuk ke dalam, dan kemudian terjadilah gol. Di sini terlihat pemain timnas yakni Dendi telat mengikuti pemain Libya, sehingga pemain Libya tersebut bisa menusuk masuk ke dalam pertahanan timnas. Di saat yang bersamaan, juga terlihat pemain Libya yaitu Ekrawa berhasil masuk ke kotak penalti timnas karena Ricky Kambuaya tidak menjaganya. Ditambah lagi, Rizky Ridho dan Prasetyo fokus ke bola, sehingga tidak melihat pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Ekrawa dan bisa mencetak gol pertama untuk Libya. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak bisa juga kita bilang bahwasanya itu kesalahan individu. Mungkin iya kesalahan individu, tapi sangat-sangat minor gitu. Lebih majornya lebih kepada organisasi pertahanannya yang tidak rapi kayak gitu. Nah, kalau ada yang bilang bahwasanya timnas tadi malah main jelek, mungkin aku bisa sepakat bisa enggak gitu. Karena gini, jelek patokannya apa? Kalau patokan kita adalah klub-klub top Eropa atau klub-klub top atau negara-negara top dunia, ya sangat jelek gitu. Cuman kalau apa yang kita bandingkan dengan Indonesia di pertandingan sebelumnya ataupun pertandingan lalu, kalau aku bilang bermain cukup bagus. Dalam artian apa? Mereka bisa menguasai bola, mereka berani menguasai bola dari bawah gitu. Tinggal lagi memang tinggal lagi passingnya memang jelek, akurasi passingnya memang jelek. Apakah mau salahin pelatih? Kan nggak bisa juga, lebih kepada pemainnya gitu. Dan juga kombinasi passing pendek itu juga dikombinasikan dengan jarak antara pemain yang dekat gitu. Cuman kembali lagi memang visi dan juga passingnya yang cukup jelek lagi itu juga nggak bisa kita salahkan, karena memang kualitas pemain kita ya memang segitu gitu. Kita kan bilang pemain kita jelek karena kita sering nonton Liga Inggris, sering nonton Piala Dunia, sering nonton liga-liga top Eropa lah, liga-liga top dunia. Makanya dari itu kita bilang timnas kita jelek gitu. Cuman kalau kita berpatokan kepada timnas kita yang dahulu dengan sekarang, itu jauh berbeda secara mental, secara fisik, bahkan itu jauh berbeda luar biasa kayak gitu. Nah, berkaitan dengan bermain passing dari bawah, aku memberikan kredit sangat besar kepada kiper timnas tadi malam, si Sahrul yang nggak melulu long ball, yang nggak melulu panik. Mungkin ada 1, 2, 3 momen dia panik karena memang tidak memiliki opsi passing ya, karena temannya juga jaraknya jauh dan juga pressing dari Libya yang sangat ketat gitu. Di luar itu dia berani main dari bawah, ketika di press dia menjadi satu pemain tambahan untuk menerima bola gitu. Jadi itu kan sebuah plus point. Aku nggak pernah juga melihat
kiper timnas kita seberani dia dan akurasi passingnya seperti dia, seberani dia gitu kan. Juga ada momen dia di pressing kemudian dia passing ke depan pada saat pemain Libya itu ngepres, dia masih berani gitu. Artinya kan secara mental dia sudah cukup bagus karena memang mungkin sudah sering dilatih sama Sintayong di pada saat latihan. Jadi ya menurutku kredit sangat besar kepada kiper satu ini yang luar biasa menurutku ya sejauh ini ya, untuk ukuran timnas sejauh yang kita nonton bola, menurutku itu luar biasa apa yang ditampilkan sama si Sahrul ini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat pada saat gol kedua yang terjadi oleh pemain Libya itu kan bisa dibilang lebih lagi kepada bukan individual error tapi lebih kepada organisatoris error lah kayak gitu. Karena coba bayangkan ada 6 pemain timnas melawan 3 pemain Libya, bahkan cuma 2 yang aktif untuk memainkan bola kayak gitu ya. Artinya 6 lawan 2 secara jumlah kayak gitu. Tapi kembali lagi pemain semuanya hanya fokus ke bola, tidak fokus kepada pemain yang tidak menguasai bola. Nah, yang lebih bahaya dari permainan bola itu kan adalah pemain yang tidak menguasai bola gitu. Karena pemain yang menguasai bola mungkin bolanya bisa direbut, tapi pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola itu bahayanya 2 kali lipat karena dia bisa kemana aja lari dan bola itu kan liar kayak gitu. Jadi ya ini PR juga bagi Sintayong dan juga para pemain-pemain timnas. Di video ini terlihat sebenarnya ada 6 pemain timnas melawan 3 pemain Libya. Namun kembali lagi semua pemain timnas hanya berfokus kepada bola, sehingga meninggalkan pemain Libya yaitu Al-Khouza berdiri tanpa pengawalan dan bisa mencetak gol kedua bagi timnas Libya. Nah, yang menjadi sorotan juga di laga ini adalah terkait dengan pemain-pemain naturalisasi. Oke, pemain naturalisasi yang turun tadi malam cukup banyak lah. Justin Hubner, Struijk, terus si Jordi Amat, terus Mark Locke. Ya mungkin itu doang yang aku ingat kayak gitu. Mereka bermain dan bahkan kaptennya tadi malam itu yang pertama di babak pertama itu adalah Mark Locke, di babak kedua itu adalah Jordi Amat gitu. Jadi pemain naturalisasi yang menjadi kapten. Kalau menurutku apakah masalah? Ya nggak masalah karena mereka juga warga negara Indonesia, paspor mereka sudah paspor Indonesia kayak gitu. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah mereka yang menjadi pemain naturalisasi ini kan pemain yang berada dalam posisi sentral kayak misalnya center back, kemudian DM, kemudian striker kayak gitu ya. Pertama di belakang itu Jordi Amat dan juga Hubner di babak kedua. Ya menurut Hubner juga di gol ketiga dia buat blunder kayak gitu. Kemudian Mark Locke. Nah, Mark Locke ini malah kalau aku bilang mainnya gerasak gerusuk kayak gitu. Kayak Fred 11-12 gitu. Frednya Indonesia, sorry itu saya gitu. Karena kalau melihat pertandingan tadi malam ketika dapat bola dia bingung passing kemana. Walaupun memang pressingnya itu dari si Libya itu cukup ketat dan juga jarak pemain kita itu jauh. Cuman untuk ukuran pemain defensive midfield yang mana sebagai penghubung dari belakang ke depan tidak boleh segegabah dan juga tidak boleh sepanik itu ketika menguasai bola. Ketika dia menguasai bola dia terlihat panik, tidak tenang dan kemudian tidak memiliki ataupun tidak tahu kemana bola akan dipassing selanjutnya. Maka dari itu dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya kayak salah passing lah, salah positioning lah, kemudian salah long bola dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurutku ya Mark Locke yang mau diganti sama siapa juga nggak ada juga pemain kita mungkin yang selevel sama dia mungkin ya, yang sejauh ini mungkin yang bisa Seharian Abimanyu mungkin yang bisa, itu pun juga tidak sebaik dia mungkin gitu kan. Jadi menurutku juga nggak bisa disalahkan Mark Locke-nya juga, walaupun kalau aku bilang dia harus tampil lebih baik lagi karena yang dihadapin dia besok di Piala Asia bukan pemain kroco-kroco, pemain top Asia semua yang dihadapin dia pada saat bermain di Piala Asia kayak gitu. Nah, terkait dengan gol ketiga, gol ketiga ini juga agak konyol ini si Justin Hubner ini gitu. Artinya ya pemain bukan ya gini. Konyol dalam artian begini, kenapa dia lebih memilih passing kepada Jordi Amat ketimbang passing kepada pemain yang berada di sayap yang kelihatan sangat tidak terjaga gitu. Dia lebih memilih passing kepada Jordi Amat padahal area passing dia itu sudah ditutup oleh pemain Libya gitu. Jadi kenapa dia harus passing ke Jordi Amat yang menyebabkan dia melakukan blunder kayak gitu ya. Apalagi itu passingnya itu tepat di mulut gawang gitu ya. Artinya kalau bola itu lepas ya tinggal pemain lawan tinggal jeploskan bola aja ke gawang kayak gitu. Dalam klip ini terlihat Justin Hubner melakukan blunder yang fatal
karena lebih memilih passing kepada Jordi Amat daripada memberikan passing kepada pemain yang berada di sayap yang terlihat tidak terjaga. Nah, kalau kita lihat golnya yang keempat ya, gol keempat itu ya it happens gitu, karena udah pemain Libya juga udah mundur, kemudian pemain tim yang bikin aneh adalah kenapa Jordi Amat sebegitu paniknya padahal tidak ada pressure yang begitu berarti kepada dia gitu. Jadi ya tujuannya mungkin bagus ya, mau passing kepada Hafner, cuman passingnya menggunakan kaki kiri nggak sampai dan nanggung, kemudian pemain yang Libya yang ada dekat situ tinggal ceposkan bola aja dari tengah lapangan jadi gol gitu ya. Pada video ini terlihat sebenarnya Jordi Amat tidak mendapatkan pressing yang cukup berarti. Namun Jordi Amat melakukan blunder karena passingnya kepada Hafner tidak sampai dan dipotong oleh pemain Libya yang langsung menceposkan bola ke gawang melalui tengah lapangan. Jadi kalau menurutku apa yang ditampilkan timnas tadi malam bagus, dalam artian ada progres, mereka berani main dari bawah, mereka berani build up dari bawah walaupun di pressing ya, walaupun memang masih ada juga blunder-blundernya, bahkan banyak, cuman plus poinnya adalah kita berani bermain dari bawah walaupun harus di strap dengan satu gol dari Libya yang ketiga ya. It happens, yang penting kita eksperimen, uji coba mah nggak penting menang kalah, yang penting pelatih tahu bahwasanya kekuatan kita di sini, kelemahan kita di sini, pemain yang bagus untuk bermain dalam strategi ini adalah ini, bahwasanya pemain ini tidak bisa bermain dalam strategi ini. Yang penting pelatih dan juga stafnya memiliki gambaran terkait dengan apa yang ingin mereka rencanakan, kan itu yang paling terpenting gitu. Oke, bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.